Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Saya akan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari atau siang hari ini, kita benar-benar rindu dalam hadirat Tuhan kita, amin. Mari sama-sama siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, yang mulia. Mari sama-sama kita mau lebih dalam menyembah Tuhan kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, Taramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Daramu yang telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan. Mari sama-sama kita bisa mengaji diri Bapak Ibu saudara sekalian. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan kita melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segala
menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku tinggikan Kau, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Come on, mari sama-sama jemaat Tuhan serukan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan ku tinggikan. Dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya di hidup kami Tuhan, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran-Mu yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang menjamah hidup kami, biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Oh, Roh Kudus bekerja penuhi kami. Sekian namanya Shande, sekian ralaya Sande. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja di hidup kami. Oh, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami masuk dalam
hadirat-Mu, menyembah-Mu yang kudus, menyembah dalam hadirat-Mu. Shikiararaya shande, Sikiaranaraya shande, Kiararalamaya shande, Sikiaraya sandaralamaya shande, Yararalamaya se, Sikiraraya shande, Kiaramaya sandaralamaya se, Kiraralamaya shande, Yararalamaya se, Kuriaramanamaya shande, Kiramaya shande, Kiaramaya shande, Kiarananamarara, Kiramaya se, Kiaramaya shande, Kiaraya shande. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Di hidup kami sama seperti apa yang Kau mau bagi kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan, membakar setiap hidup kami, menguatkan kami, bekerja penuh di dalam hidup kami, meneguhkan hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Roh Kudus yang bekerja penuh, memberi kekuatan, memberi pertolongan di dalam hidup kami. Kami rindu ya Roh Kudus, Kau bekerja di dalam kami, mengalir di hidup kami, membakar setiap jiwa kami, menyalakan api kemuliaan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yang berkuasa di bumi dan di surga, yang bertata untuk selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersorak-sorai, memuliakan dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita buat Tuhan kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Semuanya untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Kami yakin percaya dengan-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami, Engkau yang menuntun Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes Lord. Come on. Yeah. Here we go. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yang pegang hidupku, segenap jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Good. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa.
percaya Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Hanya Kau Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selamanya pun. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Good. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu di hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagi hidup kami Tuhan. Good. Yeah. Haleluya. Berkuasa percaya untuk selamanya Yesus Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Good. Dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan kita di atas segala-galanya, amin. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata, Kau berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata, Kau berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. God, Yesus Tuhan. Tak terbatas atas kuasa-Mu di dalam duniaku. Tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tak terbatas atas kuasa-Mu di dalam duniaku. Tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa,
hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus. Go! Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus. Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yeay! Yesus Tuhan. Oh! Yesus Tuhan. Woo! Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan kita lebih dalam lagi. Engkau ya Roh Kudus yang bekerja penuh di dalam hidup kami. Engkau ya Roh Kudus, penolong sejati di dalam hidup kami. Engkau ya Roh Kudus yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus Hadir di sini, pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Sungguh kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Sungguh kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Shalom jemaat Tuhan.
Tiba waktunya kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak untuk setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi kami dengan hati seperti tanah yang subur, sehingga tatkala benih firman itu ditaburkan, ia akan bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, urapi hamba pemberita firman-Mu, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu saja Tuhan, itu yang hamba sampaikan. Tuhan, segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba menggagalkan pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap peralatan, sarana yang kami gunakan untuk menyelenggarakan ibadah ini, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, kita mendapati bahwa ibadah menjadi hal yang penting untuk dicermati dan dilaksanakan setiap orang percaya. Kalau kita melihat perjanjian lama, maka keberadaan bangsa Israel ya ditentukan oleh ibadahnya, kualitas kehidupan ibadah mereka. Kalau mereka punya kualitas ibadah yang baik, maka kondisi bangsa itu baik. Ya, menang perang, mereka punya ekonomi yang baik ketika kondisi peribadahan mereka baik. Sebaliknya ketika mereka sudah mulai berubah setia, mulai tidak sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan ibadah, maka kondisi bangsa itu pun akan turun. Mereka diserang, mereka mengalami kekalahan, perekonomian mereka hancur. Dan di dalam kehidupan peribadahan, Tuhan ingin agar Israel, orang percaya, punya concern yang penting di sana. Di perjanjian baru, Yesus memperbaharui konsep ibadah. Ada dikatakan ibadah yang sejati, menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar agamawi, tetapi punya hubungan yang baik. Paulus berkata bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Dan mari kita melihat hari ini kisah dari Maleakhi pasal ketiga, di mana Tuhan ingin juga memulihkan kondisi peribadahan. Mari kita lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi ini Bapak Ibu bercerita ketika bangsa Israel sudah kembali dari tanah pembuangan. Mereka kembali ke Yerusalem dan Nehemia memimpin pembangunan di sana. Nehemia memimpin pembangunan infrastruktur dan Ezra memimpin pembangunan kerohanian kembali. Karena mereka sudah lama di negeri orang, sekarang mereka kembali, dituntun Tuhan kembali ke tanah yang Tuhan janjikan, kembali ke Yerusalem. Dan Ezra sebagai imam memimpin bangsa itu untuk kembali pulih dari sisi peribadahan mereka. Nah, Maleakhi hadir di rentang zaman tersebut, zaman pembangunan setelah masa pembuangan. Dan di sini kondisi Israel, mereka adalah rakyat yang sudah mengerti. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti. Pelajaran dalam masa pembuangan mengajarkan mereka bahwa mereka harus setia kepada Allah yang satu itu. Dan ini menjadi sebuah hal yang mereka sudah pahami. Tetapi yang menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan, yang harus diperbaiki adalah di zaman Maleakhi ini, mayoritas masyarakat Israel menjadi sekedar saja, menjadi rutinitas saja dalam menyelenggarakan ibadah mereka. Mereka tidak setia lagi dalam hal pernikahan. Mereka tidak setia lagi dalam memberikan sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka sudah tidak setia lagi dalam menyelenggarakan ibadah yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan menegur mereka melalui Maleakhi. Baik masyarakat, baik imam di zaman itu sudah punya motivasi yang salah dalam menyelenggarakan ibadah. Sudah tidak rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam menyelenggarakan ibadah mereka. Dan disinilah
Tuhan menegur melalui nabinya Maleaki. Kita akan lihat Maleaki pasal yang ketiga ayat ke-13. Saya akan bacakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Lihat, mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana harus tetap menjaga iman kepada Tuhan yang benar. Saya ulangi lagi, ketika mereka dalam masa pembuangan, itu menjadi pembelajaran berarti bahwa mereka harus tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi di zaman Maleaki ini, kesetiaan itu hanya sebatas rutinitas. Ya, mereka harus beribadah, mereka tahu. Mereka masih saja memberikan persembahan, ya, tetapi bukan lagi persembahan yang terbaik. Di pasal-pasal sebelumnya dari Maleaki ini, Tuhan menegur bagaimana mereka membawa persembahan. Bukan lagi persembahan terbaik, tetapi persembahan yang cacat, persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasal 3 menggambarkan bahwa banyak orang di zaman itu mulai melihat, kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan, kehidupan orang yang sembrono, kok lebih mengenakan. Mereka tidak menjalankan ibadah, mereka tidak melakukan hukum, mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tapi kok kayaknya mereka luput, kok kayaknya mereka baik-baik saja. Mayoritas masyarakat Israel waktu itu mulai mempertanyakan, apakah benar masih ada Allah yang hidup yang memperhatikan mereka? Menjadi sebuah pertanyaan yang memiliki sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Kalau benar Tuhan itu masih ada, masih memperhatikan, mengapa kondisi kami saat ini tidak baik? Kami ini bukan tidak setia, kami masih mengerjakan ibadah. Tetapi mengapa kondisi kami tidak baik? Itu kecurigaan yang pertama, masihkah Tuhan ada? Yang kedua, kecurigaannya adalah, masihkah Tuhan ada? Kalau iya, kenapa orang yang tidak mentaati Tuhan? Kenapa orang yang gegabah dalam kehidupannya, sembrono semaunya sendiri? Kok mereka seakan baik-baik saja? Mereka luput daripada perkara, mereka luput daripada malapetaka. Apakah benar Tuhan masih ada? Masyarakat Israel di zaman itu mempunyai kecenderungan, kecurigaan seperti ini, Bapak Ibu. Apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa kami sengsara? Kalau Tuhan ada, kenapa orang yang tidak taat, kenapa orang yang semaunya sendiri tetap dalam kondisi yang baik-baik saja? Masihkah Tuhan ada? Sehingga mereka berkata, kalau gitu ngapain kami harus masih susah-susah menjalankan kesetiaan kami kepada Tuhan? Semua sedang dalam kondisi tertekan, semua sedang dalam kondisi membangun, semua sedang dalam kondisi merintis lagi. Pertanian belum dalam kondisi bagus, pembangunan juga masih terus dikerjakan. Tapi kenapa kami harus masih repot-repot mempertahankan kesetiaan kami kepada Tuhan? Salah satunya dengan menyelenggarakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa harus repot-repot? Mereka mulai bertanya, kayaknya kami sia-sia setia kepada Tuhan yang seperti ini. Karena kecenderungan yang tadi kita sudah lihat, kenapa Tuhan izinkan kesengsaraan terjadi, kenapa orang yang gegabah itu seakan baik-baik saja, membuat mereka mulai punya persepsi, punya asumsi, di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar masih ada?
Lihat Bapak Ibu. Kepada orang-orang yang demikian Tuhan menegur. Di ayat 13 Alkitab sudah berkata, kita sudah baca tadi. Bicaramu kurang ajar. Lihat. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita relate. Mari kita lihat. Tarik kembali kondisi dengan hari-hari yang kita alami saat ini. Kita sedang sama-sama di dalam masa yang berat. Kita sama-sama menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi bagaimana kita bersikap, bagaimana respon kita di masa-masa ini, itu juga dinilai oleh Tuhan. Menanggapi hal ini Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan bukan tidak mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tahu mereka menanggung sengsara. Tuhan tahu orang yang gegabah itu. Tetapi kalau masih Tuhan tidak melakukan apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan izinkan orang percaya mengalami sengsara, bukan berarti Dia berhenti memelihara Anda dan saya. Kalau Tuhan mulai mengizinkan hal yang gak enak, bukan berarti kasih-Nya itu sudah habis bagi Anda dan saya. Ini yang harus kita pelajari dari kondisi di Maleakhi pasal 3 tersebut. Apakah Tuhan masih ada? Kenapa hal yang baik, yang tidak baik bisa kami alami? Apakah Tuhan masih ada? Kenapa orang yang tidak setia kondisinya baik-baik saja? Dan Tuhan mau mengajarkan kita. Jangan punya pemikiran seperti itu. Jangan berespon seperti itu. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mempertanyakan sesuatu yang seperti itu mendapatkan teguran keras. Ayat 13 sekali lagi saya katakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Menjadi sebuah teguran keras bagi Anda dan saya hari-hari ini. Mari kita sama-sama menghadapi masa yang berat. Kita sama-sama terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga setiap respon yang keluar dari kehidupan kita. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, pikiran kita. Mari di setiap kesempatan, apapun yang sedang kita alami, dampak yang sedang kita alami hari ini, jangan sampai kita bersalah respon terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, kembali kita tidak memiliki prasangka yang buruk tentang Tuhan seperti yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Israel di zaman Maleakhi ini. Dan Tuhan ingin kita belajar apa yang sebaiknya, apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan orang percaya anak-anaknya. Lihat ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi seharusnya, selayaknya orang-orang yang takut Tuhan tuh ngomongnya tuh kayak gini nih. Responnya tuh kayak gini. Seperti apa? Saya lanjutkan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lihat, seharusnya, sewajarnya, selayaknya orang percaya, orang takut Tuhan punya respon seperti ayat 16. Berkata bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan tidak biarkan. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan tidak mampu memelihara Anda dan saya. Kalau Tuhan izinkan hal yang tidak enak kita alami, bukan dengan tujuan Tuhan mau menghancurkan atau membuat kita menderita, bukan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh memiliki prasangka yang buruk terhadap Tuhan. Kita tidak boleh berespon yang salah kepada Tuhan.
Mari jaga perilaku kita, mari jaga respon kita kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan punya pandangan yang benar, punya sesuatu respon yang tidak kelewatan batas terhadap Tuhan. Dia berespon, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lihat, kitab peringatan itu diberikan bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang menghormati namanya. Saya yakin dan percaya ketika kita mulai merintrospeksi respon kita, sikap kita kepada Tuhan, disitulah justru Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Tuhan akan memberikan kita tanda-tanda, peringatan-peringatan, sehingga kita tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita ambil sebagai sebuah keputusan di masa-masa ini. Tetapi kalau kita sudah berubah respon, kita sudah kelewatan batas terhadap Tuhan, kita sudah tidak bisa lagi mendengar nasihatnya, kita sudah tidak bisa lagi peka terhadap apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan di masa-masa ini. Dan ujungnya ketika kita sudah tidak lagi mau mendengar Tuhan, pastilah kita akan jatuh lebih dalam dan mengalami kehancuran di dalam kehidupan ini. Karenanya sekali lagi respon orang percaya di masa sukar itu sangat penting. Mari berespon benar Bapak Ibu. Setiap kita, saya pun belajar di masa-masa ini harus tetap terus memiliki sebuah motivasi yang benar, memiliki respon yang benar dalam menyelenggarakan ibadah, dalam beribadah kepada Tuhan, berkomunitas dengan seluruh orang percaya. Hari-hari ini respon kita harus benar. Terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga respon, sikap hati, tindakan, perkataan, perilakunya, ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wah, luar biasa. Terhadap orang-orang yang mau berespon baik, yang tetap setia, yang menyelenggarakan ibadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan, walaupun mereka juga sedang mengalami sebuah masa yang berat, Tuhan bilang, Tuhan jadikan mereka milik kesayangannya. Milik kesayangannya Bapak Ibu, sangat disayang Tuhan. Dan diibaratkan di sini seperti seorang bapa menyayangi anaknya sendiri yang melayani dia. Lihat ya, sebuah gambaran yang baik sekali, yang erat sekali, yaitu hubungan bapa dengan anak. Dan bapa akan menyalurkan kasihnya kepada anak yang didapati mau melayani bapaknya. Kepada pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan sepenuh hati, walaupun masa-masa yang berat juga dialami. Lihat, Tuhan itu menganggap dia, menjadikan dia seperti anaknya sendiri. Oh, kasih Bapa kepada anak itu luar biasa. Bapa kasih seluruh yang ia punya untuk anaknya. Bukan sekedar pemeliharaan, bukan sekedar berkat, tapi seluruh yang Bapa punya itu Bapa curahkan kepada anak. Dan ini menjadi berkat bagi Anda dan saya, bagi seluruh orang percaya yang didapati walaupun masanya sedang berat, walaupun kondisi tidak sebaik yang diharapkan, tetapi tetap mau menjaga kesetiaannya kepada Tuhan dengan menyelenggarakan ibadah-ibadah sebaik mungkin. Karena itu mari Bapak Ibu, mari kita kembali melihat waktu-waktu ibadah kita. Mari kita kembali perhatikan bagaimana sikap kita hari-hari ini dalam beribadah kepada Tuhan. Lewat saat teduh kita, lewat jam-jam kita mungkin doa, memuji, menyembah Tuhan.
Dan lewat waktu-waktu kita beribadah bersama melalui apapun, media apapun yang bisa kita akses hari-hari ini. Sikap kita menentukan, respon kita menentukan. Tuhan benar-benar menilai sikap, benar-benar memperhatikan respon seseorang ketika ia beribadah. Apa yang menjadi motivasi kita hari-hari ini, apa yang menjadi isi hati yang sedang kita pancarkan lewat respon kita saat kita beribadah, itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Sekali lagi, Maleaki adalah sebuah kondisi, menceritakan kondisi zaman yang gak enak, zaman yang sedang krisis, zaman yang sedang dalam perintisan membangun kembali. Mereka mulai menyatakan, kalau orang yang gak melakukan ibadah aja kayaknya enak, mereka kayaknya lebih beruntung daripada kita yang boro-boro ya, sudah susah, masih aja dituntut ini dan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Maleaki ada di zaman seperti itu. Dan firman Tuhan disampaikan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk kembali menegur, membawa orang-orang percaya kembali ke jalan yang Tuhan mau. Dalam kondisi apapun kehidupan kita, respon kita dinilai oleh Tuhan, motivasi kita dinilai oleh Tuhan saat kita beribadah kepadanya. Sekali lagi, ibadah menjadi hal yang penting, hal yang mencerminkan hubungan orang-orang di zaman itu terhadap Tuhan. Hubungan pribadi seseorang terhadap Tuhan itu dilihat dari kualitas ibadahnya. Zaman Maleaki, orang-orang mulai perlahan ditarik keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari sebuah pendekatan, kok orang yang gegabah, orang gak setia, orang yang tidak taat aja kayaknya lebih beruntung ya. Di mana Tuhan ya? Oh gitu, buat apa kita capek-capek? Ya sudahlah, kita gak akan nyembah Tuhan yang lain, tapi cukup kasih batas minimum untuk Tuhan. Yang penting absen ibadah lah, yang penting datang lah. Yang penting nyanyi-nyanyi bentar lah, dengerin firman sebentar, ya sudahlah, oke lah. Kita sudah punya pengalaman berat, kita tahu kita kapok, kita tidak mau lagi jadi bangsa buangan. Kita nggak mungkin lah menyeleweng, tapi terus ditarik perlahan-perlahan. Bangsa itu mulai mengalami kemerosotan demi kemerosotan ketika mereka sudah mulai tidak memperhatikan bahwa ibadah menjadi hal yang penting. Bahwa ibadah menjadi hal yang mencerminkan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka sudah kasih yang minimum-minimum. Mereka tidak punya motivasi memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Karena itu Maleaki syarat akan teguran. Dari banyak kitab nubuatan di perjanjian lama, Maleaki ini syarat akan firman Tuhan. Banyak sekali teguran di sana. Tetapi itu menunjukkan kasih Tuhan yang besar kepada masyarakat di zaman itu dan juga kepada Anda dan saya hari-hari ini. Mari kembali kita lihat respon kita ketika kita mengalami masa yang berat ini. Mari kembali memiliki motivasi yang benar ketika kita menyelenggarakan setiap waktu-waktu ibadah kita. Ibadah mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah mencerminkan sikap respon kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang sudah kelewat batas. Pribadi-pribadi yang Tuhan tegur, sikap kita sudah kelewatan. Perkataan kita, pikiran kita tentang Tuhan sudah kelewatan. Jangan sampai kita didapati. Kalau benar Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa hari-hari yang lalu kita salah respon, kita salah ucap tentang Tuhan. Kita sudah tidak lagi percaya bahwa kita harus setia. Kita sudah mulai melihat orang yang tidak setia mulai lebih beruntung daripada kita. Kita mau bertobat. Hari ini kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus hendaknya melembutkan hati kita, membuat kita sadar dan dapat kembali berespon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 17, ayat 17. Ketika kita mau menjaga respon kita
Kita mau tetap bersikap yang benar walaupun kondisi sedang berat. Kita menyelenggarakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita didapati menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat, Tuhan tegaskan, Tuhan tegur dengan keras, ya. Tetapi teguran keras Tuhan ini ingin memberikan sebuah kontras, sehingga orang-orang itu bisa menguji. Ketika mereka mau melakukan sesuai firman Tuhan, tetap memiliki respon yang benar, tetap menjaga kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dalam masa apapun, dalam situasi yang berat sekalipun. Ayat 18 menjadi sebuah hal yang dapat kita uji bersama Bapak Ibu. Menjadi sebuah bagian orang percaya. Kita lihat, kita baca sekali lagi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat, hari ini kita bisa melihat orang lain lebih baik dari kita dengan kondisi apapun, dengan latar belakang apapun. Tapi kembali firman Tuhan mengajak kita untuk tidak berfokus di sana. Mari kembali fokus kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kepada jam-jam ibadah kita, kepada respon kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita punya motivasi untuk membangun itu hari-hari ini. Bangunlah jam-jam ibadah yang benar. Bangunlah respon paradigma yang benar tentang Tuhan kita. Dia tidak salah, dia tidak lupa, dia tidak cuek terhadap kita. Dia tidak membiarkan sesuatu yang berat menimpa kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Tidak. Tetapi kita diizinkan untuk menguji. Ketika kita didapati tetap setia, tetap taat dalam kondisi apapun, firman Tuhan saya kembali bacakan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Akan terlihat dengan jelas antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat, kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu, semua, seluruh dunia sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Kita tidak usah pusing dulu dengan teori-teori ini dan itu, tetapi yang jelas dampak beratnya dialami oleh seluruh orang, baik secara langsung atau tidak langsung. Berbagai sektor kehidupan mengalami dampaknya, semua terdampak. Tetapi firman Tuhan bisa kita uji. Dengan sikap hati yang benar, ujilah Bapak Ibu. Jika Anda mau setia kepada Tuhan, jika Anda tetap menjaga ketaatan kepada Tuhan, menjaga motivasi beribadah kepada Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Seperti Bapa menyayangi anaknya sendiri. Kepada anak, Bapa akan curahkan apa yang menjadi miliknya. Seluruh isi hatinya dicurahkan kepada anak. Karena Tuhan kita Bapa yang baik. Sehingga walaupun seluruh dunia sedang mengalami masa yang berat, kepada orang-orang yang tetap menjaga ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang berbeda. Tuhan tidak akan biarkan Bapak Ibu. Tuhan akan tetap jaga kita. Lebih daripada itu, keselamatan kita terjamin. Kita punya jaminan menerima hidup yang kekal. Ini sebuah privilege yang tidak akan dimiliki oleh orang lain, yang tidak akan diberikan oleh Tuhan yang lain. Tuhan menjamin keselamatan hidupmu dan hidupku. Mari kita mau jaga respon kita. Jangan kita mulai ditarik pelan-pelan dengan prasangka-prasangka yang negatif tentang Tuhan. Sudahlah, ngapain sih taat?
Sedikit-sedikit aja lah. Lakukan ini dan itu. Gak apa-apa kok. Tetap kamu gak usah nyembah Allah lain. Tapi boleh dong sedikit-sedikit bohong. Jangan Bapak Ibu. Karena dari tarikan-tarikan yang seperti itu, nanti ketika kita sudah sadar, kita sudah terlalu jauh meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan yang benar. Di masa-masa yang berat ini banyak godaan. Dan sekali lagi saya ingatkan berdasarkan firman Tuhan, jangan tergoda kepada mereka yang kita tahu dengan jelas tidak benar. Kita tahu dengan jelas orang-orang yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Jangan ikuti cara hidup mereka. Jangan ikuti cara kerja mereka. Setialah, taatlah kepada Tuhan. Perhatikan dengan benar motivasi kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada orang-orang yang demikian, kasih sayang Tuhan itu dilimpahkan di setiap zaman, masa yang berat sekalipun. Dan Tuhan berkata, kita bisa uji, kita bisa lihat. Ketika hal itu terjadi, kita akan lihat perbedaan orang yang benar dengan orang yang tidak. Orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini berlaku di sepanjang zaman. Karena esensinya benar, ibadah itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah mulai menyepelekan ibadah, maka dengan sendirinya kita sudah mulai menyepelekan hubungan kita dengan Tuhan. Lanjut, Malaki pasal 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Lihat, mengapa kita tidak boleh iri, kita tidak boleh ingin mengikuti jalan hidup orang yang gegabah, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak setia akan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh iri kepada mereka? Kenapa kita tidak boleh ingin seperti mereka? Karena firman Tuhan sudah memandang lebih jauh. Pada akhirnya, di ujung perjalanan mereka, sebaik apapun kondisi orang yang gegabah itu hari-hari ini, sebaik apapun kondisi orang yang kita tahu tidak taat, tidak setia kepada Tuhan hari-hari ini, ujungnya, endingnya adalah hal yang tidak baik. Mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Mereka akan binasa sampai tidak ditinggalkannya akar dari cabang mereka. Lihat, ujungnya nanti mereka sudah habis, Bapak Ibu. Habis. Ujungnya nanti mereka binasa. Ujungnya nanti terhadap orang fasik, orang yang gegabah hidupnya, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, semaunya sendiri, mereka tidak akan meninggalkan apa-apa. Bahkan ujungnya nanti kita tahu, mereka akan mengalami kematian kekal. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita, jangan iri deh sama mereka. Jangan coba mau mengerjakan cara kerja mereka. Jangan mau hidup seperti cara hidup mereka yang tidak takut Tuhan, yang semaunya sendiri. Jangan ikuti, jangan iri terhadap mereka. Gak usah, biarin. Fokus kepada hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan, dengan Tuhan kita. Fokus itu saja. Uji apa yang Tuhan nyatakan. Kita akan melihat perbedaannya kelak. Dan Malaki pasal 4 ayat 1 sudah ngomong, ujungnya nanti mereka seperti sekam yang dibakar ketika hari Tuhan datang. Habis, semuanya habis. Hari Tuhan yang dimaksud menunggu kedatangan Kristus. Tetapi hari Tuhan ini juga berkata hari Tuhan di mana Tuhan menyatakan perbuatan setiap orang. Orang yang didapati tidak baik pekerjaannya menerima ganjarannya. Setiap orang mendapatkan ganjarannya.
Orang yang gegabah, orang fasik tidak takut Tuhan, mereka akan habis seperti sekam yang terbakar, tidak bersisa. Bagaimana dengan orang yang taat Tuhan? Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Luar biasa. Ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Lihat Bapak Ibu, ayat 2 dan 3 ini menceritakan pemulihan dari masa yang berat yang dialami masyarakat Yerusalem di zaman Maleakhi ini. Tuhan akan janjikan pemulihan bagi setiap orang yang takut Tuhan, yang tetap mau dengan susah payah menjalankan ibadah dengan setia kepada Tuhan. Mereka akan melihat terbitnya surya kebenaran. Mereka akan melihat tampilnya masa-masa pemulihan yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan pemulihan, restoration, mendatangkan berkat. Kepada orang-orang yang disayang Tuhan, mereka akan mengalami masa-masa pemulihan. Kembali Bapak Ibu, mari terus pikirkan hal-hal yang baik ini. Mari pikirkan, karena pikiran yang baik akan mempengaruhi seluruh respon tubuh kita, seluruh aktivitas kehidupan kita. Saya berkali-kali melihat, mendengar kesaksian dari orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Dari banyak kesaksian itu, saya menemukan satu hal yang sama, yaitu mereka mengupayakan hati gembira. Mereka mengupayakan pikiran tetap tenang. Mereka menggambarkan sebuah kondisi di mana mereka pulih. Dan dari semua kesaksian orang yang sembuh ini, saya mendapati hal itu. Wow, berarti pikiran itu benar-benar harus kita kontrol. Pikiran itu akan menentukan seluruh aktivitas sel-sel kita. Ketika kita berpikir, kita menggambarkan, mengimajinasikan, maka kita mendorong seluruh kehidupan kita untuk capai kepada apa yang kita pikirkan itu, untuk merealisasikan apa yang sedang ada di dalam imajinasi kita saat itu. Pikirkan, Filipi 4 berkata, pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia. Pikirkan semuanya itu. Mari drive kehidupan kita memikirkan hal-hal ilahi. Satu kali kelak firman Tuhan sudah berkata, kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, pada orang-orang yang dijadikannya sebagai anak yang disayangi, ia akan melihat surya kebenaran, ia akan melihat pemulihan terjadi di dalam kehidupannya, di dalam masyarakat, bangsa dan negaranya. Pikirkan itu. Lakukan firman Tuhan dan kita akan mengalaminya. Saya berdoa Bapak Ibu, Indonesia akan keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Karena itu mari setiap orang percaya, kita mau sama-sama punya motivasi seperti itu, punya sebuah kerinduan seperti itu. Lihat hal yang baik akan terjadi di depan kita. Mari kita sama-sama doakan, mari kita sama-sama pikirkan. Mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan dan nantikan bahwa janji Tuhan itu akan digenapi pada orang-orang yang disayang Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan. Orang-orang yang fasik, yang dulu mungkin mengolok-olok kita, oh sudahlah, ngapain kamu tuh sudah susah-susah masih ibadah. Daripada gitu sudah toh, tinggalan ibadahmu, ikut aku kerja. Ini waktu yang berat loh, ngapain masih susah-susah ibadah, ikut aku aja. Kamu ngapain tetap mempertahankan imanmu? Lihat, bukan tambah baik, tambah buruk toh keadaanmu. Sudah, tinggalkan saja Kristus. Ikut aku. Ikut aku, Esta. Aku kenal orang pinter. Jangan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita mendapat tekanan karena iman kita, mendapat tekanan karena kesetiaan kita.
Tetapi nanti ada waktu Tuhan memutar balik kondisi. Kita sudah belajar ada waktunya. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepada kita, justru nanti dari mulutnya terucap sebuah pengakuan bahwa benar Tuhan mengasihi kita. Kepada siapa Tuhan mengasihi kita? Dari kebenaran firman Tuhan ini, kepada orang-orang yang tetap takut, tetap setia menyelenggarakan ibadahnya, tetap setia kepada Tuhan walau dalam masa yang berat sekalipun. Itulah orang-orang yang disayang Tuhan. Kepada orang-orang ini akan terjadi pemulihan, terjadi kondisi yang berbalik. Mungkin tadinya kita memang iri kepada orang lain, orang yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Tapi nanti kondisi itu berbalik. Itu yang digambarkan di ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Saya habiskan dari Maliaki pasal 4 ini. Ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lihat, menjelang hari Tuhan menyatakan kedahsyatannya, akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Ini yang menjadi tolak ukur kita, Bapak Ibu. Akan terjadi pemulihan. Seluruhnya harus dipersatukan di bawah Kristus terlebih dahulu. Terjadi pemulihan, baru masa sengsara besar itu akan tiba. Ketika gereja sudah menjadi satu, gereja Tuhan diangkat, diasingkan, luput dari masa kesusahan besar. Kita harus mimpikan itu. Ada sebuah restorasi besar dulu harus terjadi. Dan mari kita sama-sama punya kerinduan untuk berada di dalamnya. Bukan sekedar penonton, tetapi kita punya kerinduan Tuhan. Aku mau dalam kegerakan restorasi besar ini Tuhan. Aku mau bukan sekedar penonton, tetapi menjadi pelaku. Cara yang simple yang sudah kita pelajari, mari bangun dulu hubungan kita dengan Tuhan. Lebih baik lagi, lebih baik. Miliki paradigma yang benar. Jangan berprasangka buruk tentang Tuhan di masa-masa sukar yang kita alami hari ini. Tetapi mari kita dorong untuk kita tetap setia, tetap taat, tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan iri dengan yang terjadi dialami orang fasik. Yang kita lihat, loh kok kayaknya hidupnya enak-enak aja. Kayaknya dia tetap gampang cari uang di masa-masa ini. Jangan iri Bapak Ibu. Fokus kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, yang menjadi ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Pelihara itu, jaga itu. Karena Tuhan akan memberikan kasih setianya kepada orang-orang yang demikian. Dan kita akan lihat nanti masanya, harinya, waktunya tiba. Keadaan itu Tuhan balik. Terjadi pemulihan kepada orang-orang yang benar-benar taat setia kepada Tuhan di masa-masa yang berat. Dan justru kebalikannya, kehancuran bagi orang-orang yang gegabah, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak taat setia beribadah kepada Tuhan. Terjadi pemutarbalikan. Dan mari miliki kerinduan Tuhan. Saya gak mau sekedar nonton Tuhan. Saya gak mau sekedar jadi pengincip-incip Tuhan. Tapi saya mau mengalami itu secara pribadi. Bahkan saya mau menjadi Tuhan penggerak Tuhan. Masa pemulihan itu tiba. Saya berdoa kepada setiap Bapak Ibu Anda dan saya yang punya kerinduan seperti itu. Apapun yang menjadi profesi Anda, Tuhan akan pakai itu sebagai alat pemulihan terjadi.
Kalau Anda seorang pebisnis pelaku ekonomi, maka Anda akan dipercaya Tuhan untuk menjadi saluran perubahan melalui bisnis Anda. Kalau Anda seorang pegawai, pejabat pemerintah, maka Tuhan akan pakai bidang Anda untuk membawa pemulihan di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara ini. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, maka Tuhan akan pakai Anda untuk membawa pemulihan di tengah-tengah keluarga Anda. Apapun profesi Anda dan saya hari-hari ini, kalau kita tetap mau setia, kita punya kerinduan, kita percaya bahwa masa pemulihan itu akan kita alami. Tuhan akan pakai Anda, Tuhan akan urapi Anda untuk menjadi agen-agen perubahan tersebut. Dimanapun Anda berada, profesi apapun Anda, Tuhan akan pakai itu. Tuhan akan pakai hidupmu untuk membawa perubahan, untuk membawa pemulihan di tengah-tengah Tuhan tempatkan Anda. Haleluya. Oh Ramadhani karalada masikiti karalada. He aralada balada balada masikiti karalada. Oh Ramalada lana. Sikiti karalada balada. Masa-masa ini masa yang berat Bapak Ibu. Beberapa kita mungkin sudah menjadi sangat lelah, capek, mulai khawatir. Dan mari kita bawa itu kepada Tuhan. Kita udah diajar bagaimana berespon baik. Kalau di hari-hari ini kita punya keluhan, jangan sampai kita berlaku kelewatan di hadapan Tuhan melalui setiap perkataan, pikiran, tingkah laku kita. Tetapi mari kita mau menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan di dalam doa dan diikuti dengan ucapan syukur. Bukan keluhan, bukan penghakiman, bukan prasangka yang buruk kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua Anda dan saya didapati menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu mau melayani orang tuanya, memberikan hal yang baik kepada bapaknya. Bukan anak-anak yang kurang ajar, yang berlaku tidak setia, yang berlaku menyakiti hati bapaknya. Tidak. Tapi mari kebenaran firman Tuhan hari ini menegur Anda dan saya, dan membawa kita memiliki respon yang baik. Saya tahu hari ini berat, saya tahu ini melelahkan. Beberapa sudah jenuh. Dan terkadang kita ingin teriak. Dan saya ingin dorong kita, teriaklah di hadapan Tuhan dengan sikap yang benar. Nyatakan itu di dalam doa. Tetapi jangan lupa iri dengan ucapan syukur. Sehingga Tuhan mendapati Anda dan saya, walau dalam masa yang berat sekalipun, dalam kondisi jenuh dan tertekan seperti itu, tetap memposisikan Tuhan dengan benar. Tuhan layak kita sembah. Tuhan tidak layak kita marah-marahi. Tuhan layak kita agungkan. Dia tidak layak untuk kita rendahkan. Karena itu milikilah sikap yang benar. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberikan kita sebuah janji kepada orang-orang yang tetap berespon benar dalam situasi apapun terhadap Tuhan. Maka ia menjadi kesayangan Tuhan. Ia akan melihat mengalami masa pemulihan. Dan kepada orang-orang yang rindu, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan. Jadi pribadi-pribadi yang membawa pemulihan. Aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Maka itu akan terjadi di dalam hidupku dan hidupmu. Horenani karalana masikti karalana malana malana. Sikti karalana malana 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 malana. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya ralana malana lana masikara lana 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 lanamu. Ya ralanamu. Sandara lana base. Ya ralana malana lana malana lana maralana masikara lanamu. Engkaulah Tuhan yang sanggup. Ya raladabase. Akui Tuhan Allahmu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Ya raladabasiki dikaralana malana 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 masik dikaralana malana. Pulihkan hati kami umat-Mu Tuhan. Kami yang sedang berbeban berat saat ini ya Bapa. Kami yang sungguh terbatas Tuhan. Dan kami yang sedang dalam titik-titik kemampuan kami untuk bertahan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami kembali. Perbaharui hati dan batin kami Tuhan. Bahwa mata kami kembali tertuju padamu. Karena dengan tertuju padamu Tuhan, kami melihat Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melampaui keterbatasan kami. Dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Allah yang tidak terbatas itu. Karena hanya kepadamu yang tidak terbatas Tuhan, kami mampu mengatasi keterbatasan kami. Karena itu hamba mohon Tuhan, uluran tangan-Mu Engkau berikan kepada setiap kami yang berbeban berat. Terjadi pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, setiap Anda yang berbeban berat, arahkan iman pengharapan-Mu, arahkan mata batin-Mu kepada Tuhan. Lihat tangannya terulur mengangkat-Mu, tangannya terulur memberikan kau topangan yang kuat, yang menarik-Mu naik berdiri kembali. Engkau yang kini sudah mulai jatuh karena tantangan, karena permasalahan yang berat, engkau hari ini sedang dibangkitkan kembali. Dengar Tuhan berkata, pertolongannya nyata di dalam kehidupanmu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang mulai bimbang Tuhan, teguhkan kembali. Kepercayaan yang mulai bimbang, kuatkan kembali ya Bapa. Iman yang goyah akan kembali teguh. Kami akan dibuat Tuhan percaya dengan kuat bahwa Allah sanggup, Allah tidak meninggalkan, Allah benar-benar hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kasih setiamu Tuhan yang menaungi setiap kami. Kami yang mau taat, kami yang mau setia kepada Tuhan, kami yang mau beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Kasih setiamu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perbedaan Tuhan antara orang yang setia kepadamu dengan yang tidak, antara orang yang beribadah kepadamu dengan yang tidak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni Tuhan segala kelemahan, kekurangan kami, pelanggaran kami lewat perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Baharui kami Tuhan.
Ampuni kami, kuduskan kami kembali, sehingga kami kembali layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bagi setiap kami yang memiliki tantangan Tuhan dalam kehidupan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan tahu Kau sedang tidak sanggup. Tuhan tahu Engkau sedang lelah, Engkau capek, Engkau jenuh. Tuhan tahu. Dan izinkan Tuhan membaharuimu, menghiburmu. Sembah Tuhan. Miliki waktu, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi lewat jam-jam doamu, lewat perenungan firman-Mu. Tuhan ingin berbicara secara pribadi terhadap engkau. Horina dikaralana nama sikiti karalana. Hiaralana balana manana. Tantangan boleh membuat engkau jatuh tersungkur hari-hari ini. Tapi lihat Allah yang tak terbatas itu. Ia sedang mengulurkan tangannya. Ia mau menopang engkau, mengangkat engkau kembali berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia. Ajar kami untuk tetap Tuhan sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Dan kami akan menyaksikan Tuhan pemulihan terjadi. Bukan hanya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi kepada kota kami. Bangsa dan negara kami. Akan dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap setia. Tetap taat kepada Tuhan. Kita akan lihat pemulihan Tuhan kerjakan. Baik Bapak Ibu. Pengumuman mungkin dari gereja adalah berita duka kemarin saudari almarhumah saudari Dewi dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Almarhumah saudari Dewi adalah jemaat di Gereja Penyebaran Injil Elusai. Karenanya kami mengucapkan turut berduka cita. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Keluarga besar GPI Elusai mengucapkan turut berduka cita. Baik, Bapak Ibu, kita masih dalam masa PPKM, karena itu tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jaga kesehatan Bapak Ibu, tetap makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum vitamin untuk menambah naiknya imun tubuh kita supaya kita tidak gampang lelah, kita tidak gampang sakit diserang virus. Pakai masker, jauhi dulu kerumunan yang ada sebisa mungkin. Dan yang terpenting tetap beriman, berharap kepada Tuhan. Jaga setiap jam-jam doa kita agar jangan kita lewatkan. Jam-jam ibadah kita jangan kita lewatkan. Kami terus berdoa. Bapak dan Ibu Gembala terus dukung setiap jemaat Tuhan di dalam doa. Baik yang terpapar maupun yang tidak terpapar. Kabar baiknya adalah dari banyak jemaat Tuhan di Gereja Penyebaran Injil Elusai yang terpapar, sudah banyak yang sembuh. Puji Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu. Sekali lagi bukan karena kita sangat disiplin akhirnya kita terhindar atau bisa pulih. Tetapi kita percaya proses kesembuhan itu Tuhan yang mengerjakannya. Puji Tuhan, itu kabar baiknya. Banyak di antara keluarga kita di Gereja Penyebaran Injil Elusai ini yang dinyatakan sembuh. Puji Tuhan, kita terus dukung doa bagi jemaat Tuhan yang lain yang masih berjuang dalam proses pemulihan dan kesembuhan dari penyakit COVID-19 ini. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dan mari kita tutup
ibadah kita di dalam doa. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Urapi para pemimpin bangsa Tuhan sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat yang akan menuntun bangsa Indonesia keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Kami akan melihat Tuhan Indonesia Engkau berkati, Indonesia Engkau tuntun masuk ke dalam masa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis ya Bapa, para relawan COVID Tuhan yang ada di garis depan. Tuhan, kami mohon Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang memberkati setiap jeri lelah mereka. Bahkan yang Tuhan pakai mereka untuk menyembuhkan banyak orang. Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati mereka ya Bapa. Berkati juga keluarga mereka. Tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pihak-pihak keamanan bangsa dan negara kami, polisi dan TNI Tuhan. Tuhan juga yang berikan hikmat, marifat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa segala bentuk Tuhan, kuasa si jahat yang ingin mengacau balaukan, yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin, menuntun langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati studi anak-anak kita, pertumbuhan masa depan anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.